Yang merupakan seorang gadis muda berparas cantik. Ia juga merupakan seorang wanita yang serius akan pendidikannya. Ia lahir pada tahun 1976 di kota Harbin yang termasuk dalam provinsi paling utara Tiongkok. Kemudian ketika orang tuanya bercerai setelah lulus, ia menetap di Xiamen untuk tinggal bersama ibunya. Pada tahun 1993, sebuah maskapai membuka rekrutmen sebagai pramugari. Karena penampilannya yang cantik dan juga sikapnya yang lembut, Yang pun dengan cepat diterima sebagai pramugari di maskapai tersebut. Tak lama bekerja di maskapai itu, Yang dianugerahi peringkat sebagai salah satu dari 10 pramugari terbaik di maskapai tempatnya bekerja. Pada suatu hari di tahun 1997, ketika sedang bertugas dalam penerbangan Beijing menuju Xiamen, Yang bertemu dengan seorang pria yang bernama Guo. Ia merupakan seorang pengusaha muda kaya raya yang bekerja di sebuah perusahaan real estate di Beijing. Guo kala itu nampaknya terpesona dengan paras cantik Yang, hingga ia selalu memandang Yang dengan kagum ketika Yang melewati tempat duduknya. Selanjutnya saat mengisi kartu opini penumpang, Guo berpura-pura memiliki pertanyaan di lembar opini tersebut untuk bisa berbicara secara langsung dengan Yang. Ketika ia bisa berbicara dengan Yang secara langsung, Guo pun dengan segera menanyakan kepada Yang nomor pager milik Yang. Setelah mendapatkan nomor pager milik Yang, malam harinya Guo pun mengajak Yang untuk makan malam. Namun Yang menolaknya karena ia sedang banyak kegiatan pada malam itu. Tak ada pikiran apapun di benak Yang mengenai Guo. Namun hal yang berbeda dirasakan oleh Guo. Guo beberapa kali sempat menghubungi Yang untuk mendekatinya, namun Yang tidak meresponnya hingga Guo pun tidak lagi menghubunginya. Namun setelah 1 tahun berlalu, Yang tetap berada di dalam benak Guo, hingga akhirnya Guo pun nekat menyambangi kediaman Yang dan bertemu dengan ibu Yang. Dari sinilah akhirnya Guo mengetahui bahwa Yang sudah tidak bekerja sebagai pramugari. Namun ia kini tengah meneruskan studinya di Universitas Peking. Yang diketahui kini menjadi mahasiswi jurusan administrasi bisnis di universitas terkemuka tersebut. Setelah mendapatkan informasi itu, Guo kemudian menghubungi Yang lewat telepon. Yang pun kaget karena ia sebenarnya tidak begitu ingat dengan Guo karena pertemuan singkat mereka di pesawat 1 tahun yang lalu. Yang pun mencoba menanggapi Guo dengan sopan dan tidak terlalu memikirkannya. Hingga keesokan harinya, tepatnya pada bulan September 1998, seorang pria menunggunya di depan kampusnya dengan membawa mobil mewah dan menggendong sebuah buket bunga besar. Pria tersebut memanggil Yang dan kemudian menghampirinya. Ia memberikan Yang rangkaian bunga dan juga coklat. Pria tersebut adalah Guo. Guo menceritakan kepada Yang bahwa kini ia ingin memperluas cakupan bisnisnya. Oleh karena itu, sekarang ia mengambil kelas di Universitas Peking dengan mengambil jurusan bahasa Inggris. Guo pun tak lupa menyelipkan rayuannya kepada Yang dengan mengatakan bahwa ia memilih Universitas Peking untuk mengambil kelas bahasa Inggris karena ia sangat ingin bertemu dengan Yang. Guo pun juga menyiratkan harapan bahwa suatu saat ia dan Yang dapat menjadi sepasang kekasih. Pertemuan itu tak berlangsung lama, namun rupanya Yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda kepada Guo. Ia merasa Guo adalah orang yang gigih. Bayangkan saja mereka hanya bertemu 1 kali, namun Guo mengejarnya hingga sampai di titik ini. Yang pun perlahan mulai lulu dengan pendekatan Guo, hingga akhirnya pada bulan Oktober 1998, mereka pun resmi menjadi pasangan kekasih. Guo menghujani Yang dengan berbagai hadiah mewah. Guo pun juga selalu ada untuk Yang kala itu tinggal jauh dari ibunya. Tak lama Guo pun menyewakan apartemen mewah untuk Yang. Guo dan Yang kini tinggal di tempat yang mewah. Kehidupan mapan dan Guo yang sangat mencintainya tentu membuat Yang semakin melihat hubungannya kini adalah hubungan yang serius. Yang sempat memberitahu Guo bahwa setelah kuliahnya selesai, ia ingin kembali ke maskapai tempatnya bekerja dulu. Namun Guo melarang Yang untuk bekerja dan karena Yang sangat mencintai Guo, ia pun patuh akan larangan Guo tersebut. Pengorbanan Yang tidak berhenti sampai di situ. Yang bahkan menolak permintaan ibunya untuk mengikutinya tinggal di Kanada. Setelah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, Yang secara tidak sengaja menemukan foto Guo bersama seorang wanita parubaya dan seorang anak laki-laki di sebuah taman. Kemungkinan karena Yang mulai merasa curiga, Yang pun menanyakan foto yang ditemukannya itu kepada sepupu Guo. Dengan santai sepupu Guo itu menjawab bahwa itu adalah istri dan anak Guo.
Setelah mendapati informasi tersebut, Yang dan Guo pun terlibat pertengkaran hebat. Guo pun akhirnya mengaku bahwa ia telah memiliki anak dan istri, namun mereka tinggal di kampung halamannya di Fujian. Mendapat penjelasan itu, Yang pun mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan apartemennya dengan Guo. Guo dengan gigih kembali mengejar-ngejar Yang. Ia terus memohon kepada Yang untuk kembali dan berjanji akan menceraikan istrinya dalam waktu dekat. Serta ia juga akan menikahi Yang setelah perceraiannya selesai, asalkan Yang mau kembali bersamanya. Yang pun kembali luluh dengan janji-janji Guo. Ia pun mengikuti Guo kembali ke Beijing untuk mengurus bisnisnya yang kini tengah berkembang. Seperti biasa, Guo menyewakan apartemen mewah untuk Yang tinggali. Namun tanpa disangka, Guo tidak hanya membawa Yang. Ia juga membawa serta istri dan anaknya untuk tinggal di Beijing. Guo menyewakan apartemen mewah lainnya untuk keluarganya itu. Setelah 1 bulan tinggal di Beijing, Yang pun mulai menyadari bahwa Guo kembali membohonginya. Di dalam benak Yang, bagaimana mungkin Guo menceraikan istrinya, sedangkan ia memboyong anak dan istrinya untuk tinggal di kota yang sama dengannya. Yang pun mengkonfrontasi Guo, namun Guo selalu berkelit bahwa menceraikan istrinya bukanlah hal yang mudah, karena istrinya lah yang menemani ia mulai dari ia tidak mempunyai apapun. Terlebih lagi anaknya masih terlalu kecil. Ia takut perceraian akan mengganggu psikologis anaknya. Selain itu, ia juga tidak mau membagi harta yang ia miliki jika ia bercerai. Yang pun mencoba menerima kenyataan bahwa ia adalah wanita simpanan. Bahkan di titik ini ibu dari Guo pun sebenarnya sudah mengetahui bahwa Guo tengah memiliki Yang sebagai simpanannya. Dan ibu Guo tidak pernah menyukai Yang sejak pertama kali mereka bertemu. Ibu Guo selalu mengatakan kepada Guo bahwa ia sudah cukup puas dengan istri Guo saat ini dan tidak ingin Guo bercerai dengan istrinya. Pada bulan April tahun 2000, dengan dana dari Guo, Yang pergi ke Swiss untuk belajar. Mungkin kali ini Yang ingin menjernihkan pikirannya dan mencoba untuk melupakan Guo secara diam-diam. Namun bak orang yang sedang kasmaran, Guo pun terus menghubungi Yang. Guo merasa karena Yang kini tengah di Swiss, ia akan melupakannya dengan cepat. Oleh karena itu, Guo terus merayu Yang untuk kembali ke Beijing dan tinggal bersamanya. Guo kembali dengan metode lamanya, menghujani Yang dengan rayuan-rayuan hingga ia menghabiskan tagihan telepon sebesar 30.000 yuan atau sekitar 67 juta rupiah hanya dalam 1 bulan hanya untuk terus berkomunikasi dengan Yang. Karena itulah Yang pun kembali luluh dan ia pun kembali ke Beijing untuk bersama dengan Guo. Setelah Yang tiba di Beijing, ia pun merasakan Guo kembali menjadi miliknya seutuhnya. Namun Yang pun teringat akan salah satu alasan Guo tidak kunjung menceraikan istrinya, karena ia khawatir dengan kondisi anaknya. Hingga tak lama, Yang sengaja tidak menggunakan alat kontrasepsinya agar ia bisa hamil. Dan benar saja, tak lama setelah kembali dari Swiss, Yang pun hamil. Ia sangat senang mengetahui bahwa dirinya hamil. Yang berharap anak dalam kandungannya ini dapat mengikat hubungannya dengan Guo. Namun ia salah. Guo yang awalnya bersikap sangat romantis, kini mendadak menjadi sangat dingin mendengar kabar kehamilan Yang. Ia pun lalu memberikan Yang segepok uang agar Yang mau melakukan aborsi. Yang pun sangat hancur melihat Guo memperlakukannya seperti itu. Namun, Yang pada akhirnya tetap menuruti apa yang diperintahkan oleh Guo. Yang pun datang ke klinik dan melakukan aborsi seorang diri tanpa ditemani oleh Guo. Tak lama setelah kejadian mengerikan itu, Yang kembali harus mengetahui sebuah fakta bahwa Guo telah membeli sebuah apartemen mewah di kota modern Beijing, namun sertifikat apartemen mewah itu diatasnamakan istrinya oleh Guo. Yang pun kembali marah kepada Guo, namun seperti biasa, Guo akan merayu Yang dengan kata-kata manis dan hadiah-hadiah mewah. Guo juga memberi Yang uang bulanan sejumlah 6.000 yuan atau sekitar 13 juta rupiah tiap bulannya. Yang kini semakin tidak berdaya. Ia tidak bekerja dan bergantung hanya kepada Guo. Hal ini tentu membuat posisinya semakin sulit hingga ia pun mulai berpikir untuk menyingkirkan istri Guo. Pada suatu hari tepatnya di bulan Juli tahun 2000, Yang menelpon istri Guo dan mengaku sebagai orang suruhan Guo yang dipercaya untuk membantunya mengurus pengajuan paspor Hong Kong milik istri Guo yang bernama Huang Yiyi. Yang pun meminta Huang untuk bertemu di suatu tempat. Huang yang tidak tahu menahu hubungan terlarang suaminya pun menurutinya. Ketika bertemu Huang, Yang mengatakan bahwa Huang harus menjalani tes fisik. Hal ini adalah salah satu persyaratan untuk mengajukan paspor. Huang pun menuruti semua perkataan Yang.
yang kemudian mengeluarkan botol putih kecil dan mengatakan bahwa itu adalah larutan uji dan meminta Huang untuk meminumnya. Setelah Huang meminum larutan itu, Yang mengeluarkan strip test dan menaruhnya di mulut Huang untuk diuji. Setelah sekitar 10 menit, Yang melihat Huang tidak menunjukkan reaksi apapun. Yang pun kemudian berpikir apakah Huang sebelumnya telah memakan sesuatu hingga racun itu tidak bereaksi. Ia pun kemudian mulai menambahkan dosis dari racun tersebut. Yang kemudian meminta Huang untuk kembali meminum racun yang telah ia sediakan. Setelah itu Yang berpura-pura untuk menulis hasil yang didapat dari strip test tersebut dan dengan gugup ia lalu pergi meninggalkan Huang. Huang yang merasa curiga kemudian menelpon suaminya Guo. Ia menceritakan bahwa ia bertemu seorang wanita yang mengaku adalah wanita suruhannya. Guo pun menanyakan pada Huang ciri-ciri fisik wanita tersebut. Dari sinilah Guo mengetahui bahwa Yang telah bertemu dengan istrinya. Mendengar hal tersebut, Guo dengan panik meminta istrinya untuk langsung ke rumah sakit saat itu juga. Huang pun menuruti Guo dan bergegas ke rumah sakit. Hasil dari pemeriksaan dokter menyatakan bahwa kandungan merkuri dalam tubuh Huang diketahui melebihi dari batas standar. Jika Huang tidak segera ke rumah sakit hari itu, mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Huang pun kini diharuskan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk masa pemulihannya. Di satu sisi, Yang kini tengah berada di perjalanannya menuju Swiss. Setelah meracuni istri Guo, Yang langsung membeli tiket pesawat untuk kembali ke Swiss. Huang pun sangat marah mengetahui dirinya telah diracuni oleh orang yang tidak ia kenal. Ia pun menanyakan hal itu kepada Guo. Namun reaksi Guo terlihat gugup dan meminta Huang untuk tidak memperpanjang urusan ini lagi. Dari sinilah Huang mulai curiga Guo memiliki hubungan dengan wanita yang telah meracuninya tersebut. Ia pun dengan tegas meminta bercerai dari Guo, namun Guo menolaknya. Hati Huang begitu hancur karena kini ia menyaksikan suaminya yang dulu begitu sederhana dan pekerja keras kini berubah. Seperti yang diketahui, Huang dan Guo memulai bisnis ini bersama. Mereka telah melalui pasang surut dalam perjalanannya. Dari tidak memiliki apa-apa hingga kini memiliki karir yang sukses. Mereka saling mendukung dan berbagi kesulitan bersama. Namun kini Huang merasa hubungannya dengan Guo semakin renggang. Huang sedih ketika mengingat anak-anaknya. Ia pun kini mulai berpikir untuk tidak terlalu larut dalam kehancuran rumah tangganya dengan Guo dan memilih untuk fokus kepada anak-anaknya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia pun memboyong anak-anaknya untuk tinggal di Hong Kong dan hidup terpisah dari Guo. Di satu sisi kini hubungan Guo dan Yang semakin renggang. Ketika berada di Swiss, Guo tidak menghubunginya sama sekali. Hal ini tentu membuat Yang resah. Guo di sisi lain rupanya mulai merasa tidak aman bersama dengan Yang setelah apa yang telah Yang perbuat. Ia pun perlahan menjauhi Yang, sedangkan Yang yang masih sangat mencintai Guo mulai mencari cara agar Guo kembali ke pelukannya. Ia pun kemudian menghubungi Guo dan mengatakan bahwa kini ia bisa menerima statusnya sebagai simpanannya. Yang berjanji bahwa ia tidak akan lagi meminta Guo untuk menceraikan istrinya. Karena inilah hubungan antara Guo dan Yang pun berlanjut hingga pada tahun 2001 Yang kembali ke Beijing. Selama Yang berada di Swiss, walaupun mereka masih berhubungan, Guo nampaknya sudah tidak seperti dulu. Hal itu tentu sangat dirasakan oleh Yang, namun Yang masih tetap berkeinginan untuk bersama Guo. Ia bahkan tidak mengindahkan permintaan sang ibu yang menginginkannya untuk tinggal bersamanya di Kanada dan memulai hidup baru. Yang semakin hari semakin terobsesi dengan Guo yang kini bahkan tidak lagi memperdulikannya. Guo menghubungi Yang hanya jika ia menginginkan sesuatu dari Yang dan menganggap Yang adalah simpanan yang akan selalu patuh padanya. Di satu sisi Guo pun juga takut jika ia benar-benar menghilang dari Yang akan kembali melakukan hal nekat seperti yang dilakukan kepada istrinya. Pada saat ini apapun yang Yang lakukan tidak akan pernah membuat Guo untuk memprioritaskan dirinya. Bahkan kini nampaknya Guo telah menemukan cinta yang baru. Diketahui Guo telah memiliki wanita simpanan lainnya dan hal itu membuat Yang benar-benar marah. Pada suatu hari Yang dan Guo bertengkar. Yang pun mengancam akan meninggalkannya karena ada laki-laki lain yang akan menikahinya. Guo pun terlihat tidak peduli mendengar perkataan Yang tersebut. Hingga tiba-tiba Guo menerima telepon dan ia segera mengangkat telepon tersebut sambil berlari menuju kamar mandi. Disinilah Yang mulai meradang. Setelah Guo selesai dengan percakapan teleponnya, Yang meminta untuk melihat ponsel Guo. Namun Guo menolaknya.
Ketika hendak merebut ponsel tersebut, Guo sontak mengambil pisau dan mengarahkannya kepada Yang agar Yang menjauh darinya. Akibat tindakan tersebut, pergulatan pun terjadi. Yang mencoba merebut ponsel dan juga pisau yang ada di tangan Guo. Hingga akhirnya Guo pun tertusuk oleh pisau yang berhasil direbut oleh Yang. Mengetahui hal tersebut, Yang lalu menusuk Guo sebanyak beberapa kali hingga akhirnya ia meninggal. Yang kemudian mencoba memasukkan tubuh Guo ke dalam koper, namun koper tersebut tidak muat karena tubuh Guo yang besar. Akhirnya Yang pun pergi dari apartemen Guo untuk mencari koper yang lebih besar di apartemennya. Pada saat inilah semuanya akhirnya terbongkar. Ketika Yang kembali ke apartemennya, seorang bibi yang bertugas membersihkan apartemen Guo pun tiba. Ketika ia memasuki apartemen tersebut, betapa terkejutnya bibi itu melihat Guo meninggal dengan begitu banyak darah di sekitarnya. Walaupun ketakutan, bibi itu langsung memanggil polisi. Polisi yang tiba di TKP kemudian memeriksa kondisi apartemen Guo, sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim forensik. Polisi mendapati bahwa apartemen itu terlihat sebagian telah dibersihkan. Polisi menduga itu adalah upaya si pembunuh untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya hasil dari tim forensik pun keluar. Mereka menyatakan bahwa Guo meninggal akibat 18 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Namun luka utama yang menyebabkan kematiannya ada di bagian dada. Hal ini mengakibatkan beberapa organ tubuhnya pecah sehingga ia kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal. Laporan menunjukkan bahwa waktu kematiannya sekitar 5 jam sebelum polisi dipanggil, yang berarti ia meninggal pada pukul 4 pagi. Hal ini juga yang paling membingungkan polisi. Siapa yang bisa memasuki rumah Guo pada waktu dini hari selain orang yang Guo kenal? Apalagi ia tinggal di apartemen mewah yang keamanannya sangat ketat. Polisi segera mengetahui bahwa TKP pertama bukanlah kamar mandi tempat mayat ditemukan, karena ada banyak darah berceceran di tempat tidur dan dinding kamar tidur. Polisi menyimpulkan bahwa pembunuhnya pasti telah membunuh Guo di kamar tidur dan kemudian memindahkan Guo ke kamar mandi. Kemudian polisi menemukan jejak kaki kecil di sudut ruangan kamar tidur. Dilihat dari jejak kaki tersebut, kemungkinan besar orang yang membunuh Guo adalah seorang wanita. Setelah mengetahui hal tersebut, polisi pun segera meminta keterangan kepada orang-orang yang bekerja di apartemen itu dan juga kamera CCTV. Dan benar saja, mereka menyatakan bahwa ada seorang wanita yang bersikap aneh. Waktu kemunculannya sangat sesuai dengan perkiraan waktu meninggalnya Guo. Wanita tersebut terlihat turun dari lantai kamar Guo. Ia pun menutupi wajahnya ketika keluar masuk lift. Polisi pun kemudian mencoba mencari wanita misterius itu. Demi menemukan si wanita misterius, polisi kemudian menyambangi kediaman istri Guo. Dari sinilah polisi mendapatkan informasi mengenai kehidupan pribadi Guo. Identitas Yang pun terbongkar, dan polisi pun akhirnya berhasil menangkap Yang ketika ia sedang mengunjungi kantor Kedutaan Besar Kanada di Tiongkok. Polisi mencurigai Yang berencana untuk melarikan diri ke Kanada setelah membunuh Guo. Pada tanggal 9 September 2002, pengadilan memutus hukuman mati kepada Yang. Mengetahui putusan tersebut, Yang kemudian mengajukan banding. Kemudian pada persidangan selanjutnya, hukuman mati Yang akhirnya ditangguhkan. Pada tahun 2007, karena dianggap telah berperilaku baik selama masa tahanannya, pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Yang. Kemungkinan Yang akan bebas di tahun 2023. Namun menurut beberapa sumber, Yang telah dibebaskan dari penjara pada tahun 2017 lalu. Namun kebenaran tersebut masih belum bisa dibuktikan. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ketika mencintai seseorang membuat kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, apakah itu bisa disebut dengan cinta? Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih, stay safe guys dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!